Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Ia mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana
atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa kecewa dengan Dandim Boyolali Letkol Wiweko Wulang Witoto terkait kasus relawan Ganjar Mahfud. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud itu, pernyataan Dandim tidak sesuai dengan video yang beredar. Padahal video tersebut beredar sebelum Dandim mengeluarkan statement. Andika menduga Dandim Boyolali menelan mentah-mentah informasi dari bawahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika Perkasa pada Senin 1 Januari. Andika menegaskan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud terjadi bukan karena kesalahpahaman, melainkan kesengajaan. Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Sebanyak 6 dari 15 oknum prajurit TNI Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan jadi tersangka. Mereka ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi oleh Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari. Menurut Richard, penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Para tersangka diketahui berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sebelumnya, oknum prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan itu berjumlah 15 orang. 15 anggota TNI itu kemudian diamankan dan diperiksa terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan.
Sementara itu, terkait kasus tersebut, penyidik Denpom 4 Surakarta masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus penganiayaan itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI, mengingat Capres nomor urut 2 itu memiliki latar belakang militer. Atas hal itu, TKN Prabowo Gibran mengaku prihatin dengan pernyataan Hasto. TKN menyebut Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Namun akibat peristiwa penganiayaan itu, Hasto menjadi asal tuduh tanpa alasan jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Senin 1 Januari 2024. Habibur Rahman mengatakan Hasto seharusnya bisa menghindari narasi yang bernada provokatif, utamanya terkait pergesekan antar kubu paslon. Habibur Rahman mengatakan bahwa kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diselidiki oleh polisi, sehingga semua pihak tidak boleh berasumsi secara prematur karena bisa menjadi fitnah. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami masyarakat di akar rumput. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri terkait penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Ia mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang
dikomandani oleh seorang komandan kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan komandan kodim. Jadi kapasitas dari komandan kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka, ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah. Sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan, kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar pada fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa kecewa dengan Dandim Boyolali Letkol Wiweko Wulang Witoto terkait kasus relawan Ganjar Mahfud. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud itu, pernyataan Dandim tidak sesuai dengan video yang beredar. Padahal video tersebut beredar sebelum Dandim mengeluarkan statement. Andika menduga Dandim Boyolali menelan mentah-mentah informasi dari bawahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika Perkasa pada Senin 1 Januari. Andika menegaskan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud terjadi bukan karena kesalahpahaman, melainkan kesengajaan. Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang,
yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Sebanyak 6 dari 15 oknum prajurit TNI Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan jadi tersangka. Mereka ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi oleh Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari. Menurut Richard, penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Para tersangka diketahui berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sebelumnya, oknum prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan itu berjumlah 15 orang. 15 anggota TNI itu kemudian diamankan dan diperiksa terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, penyidik Denpom 4 Surakarta masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus penganiayaan itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI, mengingat Capres nomor urut 2 itu memiliki latar belakang militer. Atas hal itu, TKN Prabowo Gibran mengaku prihatin dengan pernyataan Hasto. TKN menyebut Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Namun akibat peristiwa penganiayaan itu, Hasto menjadi asal tuduh tanpa alasan jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Senin 1 Januari 2024. Habibur Rahman mengatakan Hasto seharusnya bisa menghindari narasi yang bernada provokatif, utamanya terkait pergesekan antar kubu paslon. Habibur Rahman mengatakan bahwa kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diselidiki oleh polisi, sehingga semua pihak tidak boleh berasumsi secara prematur karena bisa menjadi fitnah. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami masyarakat di akar rumput. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri terkait penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Ia mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim.
Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar pada fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif.
Mantan Panglima TNI Andika Perkasa kecewa dengan Dandim Boyolali Letkol Wiweko Wulang Witoto terkait kasus relawan Ganjar Mahfud. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud itu, pernyataan Dandim tidak sesuai dengan video yang beredar. Padahal video tersebut beredar sebelum Dandim mengeluarkan statement. Andika menduga Dandim Boyolali menelan mentah-mentah informasi dari bawahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika Perkasa pada Senin 1 Januari. Andika menegaskan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud terjadi bukan karena kesalahpahaman, melainkan kesengajaan. Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Sebanyak 6 dari 15 oknum prajurit TNI Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan jadi tersangka. Mereka ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi oleh Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari. Menurut Richard, penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Para tersangka diketahui berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sebelumnya, oknum prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan itu berjumlah 15 orang. 15 anggota TNI itu kemudian diamankan dan diperiksa terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, penyidik Denpom 4 Surakarta masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus penganiayaan itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI, mengingat Capres nomor urut 2 itu memiliki latar belakang militer. Atas hal itu, TKN Prabowo Gibran mengaku prihatin dengan pernyataan Hasto. TKN menyebut Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Namun akibat peristiwa penganiayaan itu, Hasto menjadi asal tuduh tanpa alasan jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Senin 1 Januari 2024. Habibur Rahman mengatakan Hasto seharusnya bisa menghindari narasi yang bernada provokatif, utamanya terkait pergesekan antar kubu paslon. Habibur Rahman mengatakan bahwa kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diselidiki oleh polisi, sehingga semua pihak tidak boleh berasumsi secara prematur karena bisa menjadi fitnah. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami masyarakat di akar rumput. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri terkait penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Ia mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti
salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar pada fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi.
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa kecewa dengan Dandim Boyolali Letkol Wiweko Wulang Witoto terkait kasus relawan Ganjar Mahfud. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud itu, pernyataan Dandim tidak sesuai dengan video yang beredar. Padahal video tersebut beredar sebelum Dandim mengeluarkan statement. Andika menduga Dandim Boyolali menelan mentah-mentah informasi dari bawahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika Perkasa pada Senin 1 Januari. Andika menegaskan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud terjadi bukan karena kesalahpahaman, melainkan kesengajaan. Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Sebanyak 6 dari 15 oknum prajurit TNI Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan jadi tersangka. Mereka ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi oleh Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari. Menurut Richard, penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Para tersangka diketahui berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sebelumnya, oknum prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan itu berjumlah 15 orang. 15 anggota TNI itu kemudian diamankan dan diperiksa terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, penyidik Denpom 4 Surakarta masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus penganiayaan itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI, mengingat Capres nomor urut 2 itu memiliki latar belakang militer. Atas hal itu, TKN Prabowo Gibran mengaku prihatin dengan pernyataan Hasto. TKN menyebut Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Namun akibat peristiwa penganiayaan itu, Hasto menjadi asal tuduh tanpa alasan jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Senin 1 Januari 2024. Habibur Rahman mengatakan Hasto seharusnya bisa menghindari narasi yang bernada provokatif, utamanya terkait pergesekan antar kubu paslon.
Habibur Rahman mengatakan bahwa kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diselidiki oleh polisi, sehingga semua pihak tidak boleh berasumsi secara prematur karena bisa menjadi fitnah. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami masyarakat di akar rumput. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri terkait penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Ia mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga
nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan, kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arahnya, tetapi benar-benar pada fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa kecewa dengan Dandim Boyolali Letkol Wiweko Wulang Witoto terkait kasus relawan Ganjar Mahfud. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud itu, pernyataan Dandim tidak sesuai dengan video yang beredar. Padahal video tersebut beredar sebelum Dandim mengeluarkan statement. Andika menduga Dandim Boyolali menelan mentah-mentah informasi dari bawahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Andika Perkasa pada Senin 1 Januari. Andika menegaskan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud terjadi bukan karena kesalahpahaman, melainkan kesengajaan. Saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Sebanyak 6 dari 15 oknum prajurit TNI Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali ditetapkan jadi tersangka. Mereka ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi oleh Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari. Menurut Richard, penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Para tersangka diketahui berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M.
Sebelumnya, oknum prajurit TNI yang terlibat dalam aksi penganiayaan itu berjumlah 15 orang. 15 anggota TNI itu kemudian diamankan dan diperiksa terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, penyidik Denpom 4 Surakarta masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus penganiayaan itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum prajurit TNI. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Ia menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI, mengingat Capres nomor urut 2 itu memiliki latar belakang militer. Atas hal itu, TKN Prabowo Gibran mengaku prihatin dengan pernyataan Hasto. TKN menyebut Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Namun akibat peristiwa penganiayaan itu, Hasto menjadi asal tuduh tanpa alasan jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Senin 1 Januari 2024. Habibur Rahman mengatakan Hasto seharusnya bisa menghindari narasi yang bernada provokatif, utamanya terkait pergesekan antar kubu paslon. Habibur Rahman mengatakan bahwa kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diselidiki oleh polisi, sehingga semua pihak tidak boleh berasumsi secara prematur karena bisa menjadi fitnah. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami masyarakat di akar rumput. Ia menyarankan Hasto dan semua pihak untuk menahan diri terkait penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengungkap kejanggalan dalam kasus TNI menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Andika Perkasa menyoroti pernyataan Komandan Kodim Boyolali terkait penyebab dan kronologi pengeroyokan relawan Ganjar. Yang mengatakan statement Komandan Kodim Boyolali tidak sesuai dengan video hingga kesaksian dari para korban. Andika Perkasa pun menyoroti beberapa pernyataan Komandan Kodim Boyolali yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peristiwa. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah
pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B, Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang